Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Sunda Kelapa yang saya cintai. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini dengan izin Allah kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah, menghadiri majelis ilmu. Masih dalam kerangka bulan Rabiul Awal, saya akan mencoba menyampaikan persoalan antara tugas Rasul dan fungsi kita sebagai umatnya, yang berangkat dari Al-Ahzab ayat 45. Dalam Al-Ahzab ayat 45, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau, pertama syahidan, agar kamu menjadi saksi, menjadi alat bukti tentang kebenaran daripada agama Islam. Bahwa Islam agama yang benar, alat buktinya adalah kehidupan Rasulullah. Dengan kata lain, kebenaran konsepsi Islam sudah diterjemahkan oleh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna syahidan. Refleksinya dalam kehidupan ialah apa yang menjadi prinsip baginda Nabi. Ana awal wajibin ala ma amartukum bih. Apapun saja yang aku perintahkan kepada tuan-tuan, aku adalah orang pertama yang akan menjadi pelaksananya. Kenapa komandonya berwibawa, perintahnya ditaati orang, anjurannya diikuti orang? Karena prinsip keteladanan, kata dan perbuatan sama, orang ikut lalu tidak ragu-ragu. Beliau mengajar orang, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Beliau sendiri di rumahnya itu hampir tidak pernah ada uang nginap. Prinsip keteladanan. Satu hari selesai sholat maghrib, beliau langsung pulang ke rumah. Tidak wirid, tidak zikir. Agak tercengang sahabat, ini tumben-tumbenan. Biasanya selesai sholat pakai Allahumma antas salam, ini kok langsung Allahumma lantas jalan. Tidak lama beliau kembali ke masjid, Ya Rasul, itu tadi selesai sholat kok langsung pulang, kenapa? Sampean nggak tahu? Ya nggak tahu. Tadi itu selesai sholat, tiba-tiba saya ingatnya selesai sholat, bahwa di rumah itu di bawah tikar ada uang 2 dirham, belum saya sedekahkan. Saya nggak kepengen uang itu sampai nginap jadi pikiran. Saya cepat-cepat pulang, saya sedekahkan. Sekarang di rumah sudah tidak ada apa-apa,
hati saya tenang, mari kita teruskan wirid dan zikir kita. Jadi janganlah sampai sempat-sempat numpuk-numpuk buat 7 turunan. Uang 2 dirham saja tidak mau sampai menginap di rumahnya. Syahidan, alat bukti kebenaran konsepsi Islam. Kalau beliau memberikan rangsangan kepada orang untuk beramal, putrinya sendiri beliau tekan. I'mali ya Fatimah, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, jangan mentang-mentang anak Rasul ya. Beramal Fatimah, beramal. Kalau kamu tidak mau beramal Fatimah, aku ayahmu Rasulullah yang katanya Imamul Anbiya wal Mursalin ini, kalau engkau Fatimah tidak mau beramal, aku ayahmu tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Putri beliau sendiri. Jadi tidak mentang-mentang putri Nabi lalu ada jatah gratis masuk surga, sudah lapat, pokoknya di akhirat urusan papi nggak ada. Beramal, kalau kau tidak beramal, aku tidak bisa membela apa-apa di akhirat nanti. Lalu kalau beliau mengajarkan, saudara-saudara, rajinlah bangun tengah malam, lapor dan serahkan segala persoalan kepada Allah. Beliau sendiri kalau sudah sholat malam, walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tetapi hatta tawaramat qadamahu min qiyamil lail, sampai bengkak kakinya karena rajinnya sholat malam. Saya tahu jamaah Sunda Kelapa juga banyak yang kakinya bengkak. Tapi apa lantaran rajinnya tahajud, apa ketiban balok, itu yang saya nggak tahu. Prinsip keteladanan, ini makna syahidan. Fungsi pertama. Lalu apa konteksnya dengan kita? Kalau Rasul sebagai orang yang kita ikuti berfungsi menjadi alat bukti tentang kebenaran konsepsi Islam, maka sebagai umatnya pun Allah menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat pertengahan litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu juga menjadi alat bukti kebenaran Islam. Artinya apa ini? Artinya kita pun harus sanggup berkata, tuan-tuan mau tahu bagaimana cara dagang menurut Islam? Lihat saja cara kami orang Islam dagang. Mau tahu cara berumah tangga menurut Islam? Lihat saja rumah tangga kami umat Islam. Mau tahu cara bertetangga menurut Islam? Lihat saja cara kami orang Islam bertetangga. Syahidat. Dan terus terang dewasa ini kita belum berani berkata macam itu. Paling-paling kita bilang, mau tahu Pak cara dagang menurut Islam? Iya, ada Pak di fikih. Di fikih. Mau tahu Pak berumah tangga menurut Islam? Ada Pak di Quran. Fikih, Quran, Sunnah. Fikih, Quran, Sunnah. Belum diterjemahkan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, artinya apa ini? Masih ada serat halus yang menjadi dinding antara kita dengan Islam, antara kita dengan nilai-nilai iman yang kita miliki. Iman ini belum manunggal di dalam hidup, yang refleksinya kita belum sepenuhnya merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Istilah saya dengan bahasa yang sederhana, kalau dia pedagang mau berangkat ke tokonya, imannya dimasukkan ke laci. Sini aja manlah, jangan ikut-ikut ke pasar. Nanti kalau kau ikut ke pasar, timbangan saya tidak bisa curang.
Kalau dia pejabat mau ke kantor, iman masuk kotak. Sudah lama, nggak usah ikut kantor kau nih. Kalau kau ikut ke kantor, aku nggak bisa korupsi. Timbulnya korupsi di kantor, penyelewengan timbangan curang di pasar, itu kan cuma karena iman ketinggalan di rumah. Tidak ada etika otonom. Sebab nilai iman yang terpendam dalam lubuk sanubari membuat orang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Bahwa dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, jika saya sendiri yang kedua Allah, kalau saya berdua yang ketiga Allah, kalau saya bertiga yang keempat Allah, sumber daya kontrol paling efektif. Kalau saja 90% rakyat Indonesia yang beragama Islam punya perasaan macam ini, saya kira lembaga macam Kopkamtib silahkan bubar. Laksus boleh istirahat dan polisi boleh tidur. Tapi karena umumnya mental kita ini masih mental kucing, kapan kucing itu sopan? Kalau ditongkrongi. Taruhlah ikan di piring, tongkrongi, kucing sopan bukan main. Tapi sedikit yang nongkrongi lengah, habis ikan digarap. Hadirin hadirat yang saya hormati, oleh karena itu untuk berfungsi sebagai syahidan, langkah yang pertama harus kita mulai dengan kembali memperbaiki moral dan akhlak kita kepada Allah. Diakui atau tidak, akhlak kita kepada Allah sering mengalami pergeseran. Benar, orang sekarang tidak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, tapi berhala abadu ini. Saya sering bilang kadang-kadang namanya komputer, kadang namanya science and technology, di mana orang begitu kagum dengan otak tapi lalu lupa kepada yang bikin otak. Padahal bagaimanapun jeniusnya otak, yang bikin otak pasti lebih jenius lagi. Coba lihat petani-petani di desa kalau panen raya apa katanya? Kami panen besar berkat pupuk Korea. Tuhan nomor 16. Pergeseran akhlak kepada Allah. Inilah fungsi tugas Rasul yang pertama, syahidan, dan fungsi kita sebagai umat pun mengikuti beliau, menerjemahkan konsepsi Islam ini di dalam kehidupan sehari-hari. Syahidan. Yang kedua, wa mubasysyira, memberikan berita gembira bahwa Islam agama yang baik, dibawa oleh manusia yang baik, disampaikan dengan cara yang baik. 3 kebaikan berkumpul menjadi satu. Tidak pernah Rasul itu berdakwah menggunakan metode kekerasan. Tidak pernah nakut-nakuti orang Arab. Awas ya, tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak pernah dengan bujukan materi, ayo masuk Islam supermi 2 bungkus. Sebab iman memang tidak bisa ditegakkan dengan materi, iman tidak bisa dipupuk dengan supermi, tidak bisa dipupuk dengan dolar. Mubasysyira, memberikan berita gembira, dakwahnya bersifat human interest. Prinsipnya basyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Itulah yang pepatah bilang, jangan suka tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli, mubazir. Sudah ketahuan orang tuli dibisikin, kita teriak saja dia nggak dengar. Sudah ketahuan orang buta diajak senyum, keramahan yang mubazir, nggak nyambung.
Adapun Rasul di dalam prinsip menyampaikan dakwah Islamnya itu menggunakan prinsip mubasyirah. Ada kepentingan dengan orang yang diajak dialog, sehingga orang merasa ada keterikatan antara kepentingan dia dengan konsepsi Islam. Kalau tidak, orang akan lari. Kenapa? Menganggap ini tidak ada kepentingan dia dengan kehidupannya. Dengan kata lain, Rasulullah ibarat seorang penari, dia ngerti irama gendang. Penari yang baik memang mesti begitu. Lagian kalau gendangnya pelan lalu jogetnya kenceng, kan gak enak dilihat orang. Penari yang baik biasanya mengerti irama gendang. Begitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh yang menarik karena ini berkaitan dengan taktik dan strategi mubasyirahnya ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebelum mendirikan pondok pesantren Tebuireng itu dulunya sebelum jadi komplek pesantren dikenal sebagai tempatnya molimo, madat, mabuk, madon, main, maling, kompleknya. Memberantas judi bagaimana mulanya? Dicari siapa gembong judinya di situ, lalu diajak main. Mainlah Pak Haji ini, menang terus lagi. Sampai teman mainnya heran, Pak Haji menang terus Pak Haji. Wah, ada bacaannya dong. Ada bacaannya? Ada. Ya saya diajari dong Pak Haji. Datang ke rumah. Datang ke rumah ditulis, baca nih kalau main mau menang terus. Bacanya kapan Pak Haji? Tiap habis sholat. Tiap habis sholat, iya. Loh saya tidak bisa sholat, belajar. Iyalah, yang penting saya bisa menang. Belajar sholat sambil diisi ruh tauhid. Tauhid sholat, tauhid sholat, tauhid sholat. Tauhidnya mantap, sholatnya mengerjakan. Judinya itu tidak disuruh berhenti sendiri. Mubasyirah. Ini bedanya strategi Rasul dengan strategi para pendahulunya. Kalau para pendahulunya itu saklek. Nabi Soleh, saudara-saudara, ini agama. Tidak mau, gempa bumi turun. Konsepsi Nabi Nuh, saudara-saudara, ini agama. Tidak mau, banjir lebih hebat dari banjir Lampung. Nabi Musa, saudara-saudara, ini agama. Tidak mau, sebagian jadi monyet, sebagian tenggelam di lautan merah. Konsepsi Islam ini tidak. Oh ya, kendati pun beliau difitnah, dicaci maki, dilontari kotoran unta, bahkan diancam hendak dibunuh. Dalam masa krisis, Malaikat Jibril pernah menawarkan bantuannya. Muhammad, orang Taif yang melontari kau dengan batu, bagaimana kalau saya angkat Jabal Uhud ini, saya timpakan mereka? Tidak usah Jibril, saya ini diutus bukan untuk menghancurkan orang kok, saya ini rahmatan lil alamin. Tapi kau dianiaya Muhammad. Biar saja, saya masih punya harapan kok. Kalau mereka hari ini tidak mau beriman, barangkali besok. Kalau besok tidak mau, lusa. Kalau lusa masih menolak, minggu depan. Kalau ternyata minggu depan tidak, ya tahun depan. Kalau sampai mati, anaknya. Perjuangan itu bukan makan cabai, ini hari dimakan, ini hari terasa pedas. Perjuangan itu processing.
Itu sebabnya Quran selalu mengaitkan tawasau bil haq harus diimbangi dengan tawasau bis sabr. Kebenaran dan kesabaran duit tunggal yang tidak terpisahkan. Jikalau kita benar, maka kita harus sabar. Jikalau kita sabar, harus karena benar. Kebenaran tanpa kesabaran akan membuat kita mudah dipatahkan orang. Sedangkan kesabaran tanpa kebenaran akan membuat kita diinjak terus oleh orang lain. Coba, dalam kemiskinannya Rasulullah ini, Muhammad, kau ini mau apa? Kata Allah. Ngomong saja. Mau kaya ya? Enggak ya Rabb. Apapun saja yang diberikan saya, rasanya tidak akan sanggup menyenangkan saya. Kalau saya dengar masih ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Ada pemimpin melarat, ditawarin harta menolak lantaran cintanya kepada umatnya. Apa gampang nyari pemimpin macam itu? Susah. Pakai sin besar, susah. Kalau sin kecil belum terlalu susah itu. Kalau sudah sin besar, susah. Mubasyirah. Tetapi jangan lupa, Rasul tidak cuma sekedar mubasyirah, sebab fungsi yang ketiga, wa nazira, memberikan peringatan. Kalau ayat Allah sudah dicanangkan, wahyu sudah disampaikan, orang ternyata tidak mau beriman, baru datang peringatan. Nah, dalam skala luasnya apa ini? Islam adalah agama yang menganut sistem keseimbangan. Tidak cuma mubasyirah, tapi juga nazira. Sebab itu jangan cuma ingat innallaha ghafurur rahim, tapi juga mboya ingat innallaha syadidul azab. Jangan cuma ingat innallaha kana afuwan halima, tapi juga ingat innallaha syari'ul iqab. Keseimbangan. Utamakan akhirat, tapi jangan lupakan jatah duniamu. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan prinsip walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa? Kalau padi yang kamu tanam, rumput mesti akan ikut tumbuh, kata Al-Ghazali. Tapi kalau rumput yang kamu tanam, jangan mimpi akan tumbuh padi. Artinya apa itu? Kalau akhirat kamu targetkan, dunia akan ikut serta. Tapi kalau dunia jadi target utama, akhirat bakal lepas dari genggaman. Nanam padi, rumput pasti tumbuh. Nanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh padi. Yang ikhlas karena Allah akan mendapat ganjaran yang diharapkan. Yang tidak karena Allah akan lain hasilnya. Satu contoh kecil, Pak. Dulu itu di pesantren ada kiai punya dua santri. Yang satu namanya Ali, yang satu namanya Umar. Si Ali ini satu hari pergi ke kebun mencabut singkong. Bagus singkongnya. Ali ingat kepada gurunya. Ah, Pak Kiai ini kalau pagi-pagi saya bawakan singkong, barangkali nikmat rasanya. Berangkat dia ke rumah gurunya. Tuan Guru, ada apa, Li? Saya dari kebun, Tuan Guru. Saya mencabut singkong ini kelihatannya bagus. Bil barakah saya hadiahkan kepada guru, mohon doanya agar saya jadi orang yang berguna. Wah Ali, kau ini memang murid yang ikhlas. Dibawa singkong masuk ke dalam rumah, kata istrinya Pak Kiai, si Ali ini kita kasih apa ini Pak? Ah itu kan di dalam ada kambing, tinggal satu ekor, sudah berikan saja sama si Ali. Biar dia rawat, mudah-mudahan membawa keberkahan. Li, kata Kiai, hadiah dari saya, kambing kau jaga baik-baik. Pulang si Ali bawa seekor kambing, ketemu dengan si Umar temannya. Dari mana, Li? Dari rumah Kiai. Itu kambing dikasih sama Pak Kiai.
Memang kenapa? Tidak apa-apa, saya tadi cuma bawain kiai singkong, ikhlas karena Allah, pulang saya dikasih kambing. Mikirlah si Umar, kalau singkong saja jadi kambing, bagaimana kalau saya bawa duren? Berangkat dia ke pasar, beli duren 5 buah, cempedak 3 buah, berangkatlah dia ke rumah Tuan Guru. Kiai, karena Allah, saya hadiah ini 5 butir duren dan 3 buah cempedak, ikhlas mohon doa Kiai. Waduh Umar, kau ini murid yang baik, bawa masuk ke dalam. Kata istrinya, Pak Kiai, sudah tidak ada apa-apa lagi Bang. Ayam tidak ada, kambing tidak ada. Lalu yang ada apa? Ya tadi singkong si Ali itu. Ayah sudah, itu saja kasih si Umar. Umar, karena keikhlasanmu saya pun mau hadiah sama kamu Umar. Ini ada singkong, kamu bawa pulang. Ulanglah si Umar bawa singkong, ketemu sama si Ali. Gimana Mar? Dari rumah Kiai dikasih apa? Singkong. Kata Ali, itu si singkong gue yang tadi Mar. Yang ikhlas bawa singkong dapat kambing, tapi yang sudah ada maunya bawa duren malah dapat singkong. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, prinsip keseimbangan. Karena itu kita lihat dalam Islam, orang kaya diperintah membantu yang miskin. Tapi juga dalam Islam, orang miskin dianjurkan berusaha dan jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya. Dalam Islam berlaku boros dilarang. Dalam Islam berlaku bakhil dilarang. Konsep tengah antara boros dan bakhil adalah infak. Berlaku pemurah, mengeluarkan harta tapi untuk jalan yang bermanfaat. Dalam pergaulan dalam Islam, tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tapi juga tamu diwajibkan tahu diri. Seimbang. Kamu kaya, bantu yang miskin. Kamu miskin, berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya. Jadi kalau ada ayat Quran, sesungguhnya orang-orang kaya menumpuk-numpuk hartanya, tidak mau zakat, infak, dan sedekah. Hartanya akan menjadi bara neraka yang akan meneriska punggungnya di akhirat nanti. Tentu ayat macam ini harus sering-sering dibaca oleh yang kaya. Bukan yang miskin yang rajin baca ayat ini. Sebab kalau yang miskin rajin baca ayat ini, dia akan jadi pemalas terus. Kerjanya cuma nakut-nakutin orang kaya. Salah megang ayat. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, mubasyirah wa nadhirah. Itulah sebabnya yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar ini sejalan. Keseimbangan. Kalau tidak, yang ma'ruf jalan, yang munkar jalan, samarlah nilai. Walaupun dalam praktek, nahi munkar mencegah kemunkaran resikonya lebih berat daripada mengajak orang berbuat baik. Kalau cuma mengajak orang berbuat baik, hampir tidak ada resiko. Ya paling-paling orang menolak itu saja. Mas, ayo sholat. Paling-paling tidak mau. Tapi kalau sudah mencegah kemunkaran, apalagi kalau kemunkaran itu dilakukan oleh orang yang levelnya di atas kita, ini yang makan hati. Kiai itu kalau sudah pidato, saudara dirikan sholat, nggak ada resiko. Saudara makmurkan masjid, nggak ada resiko. Tapi kalau sudah kiai pidato, saudara berantas korupsi, saudara forecast tutup. Nah ini ada resikonya ini.
Tapi memang kan hampir tidak ada perbuatan. Karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, adanya prinsip mubasyirah wa nadhira hendaknya memberikan satu dampak untuk dalam hidup kita pandai-pandai membagi orientasi, menjaga keseimbangan. Sehingga Nabi tekankan, bekerja kau buat duniamu, seolah kau akan hidup buat selamanya. Tapi bekerja kau buat akhiratmu, seolah kau akan mati esok. Kalau sudah sholat menghadap Allah, Allahu Akbar, anggap sajalah kita akan mati besok, supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau sudah di kantor, di tempat tugas, bekerja kita anggap saja akan hidup selamanya, supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemes terus. Nah, ngapain kerja keras-keras toh nanti bakalan mati. Sedang sholat ingat duta Merlin, ya kacau sholatnya, salah pasang lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini yang ketiga. Yang keempat, tugas baginda Nabi, wada'iyan ilallahi biiznihi. Tugasmu yang keempat Muhammad, mengajak menyeru manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Yang saya garis bawahi, dengan izinnya. Kenapa harus dengan izinnya? Sebab tugas Rasul bukan mengislamkan orang, tapi menyampaikan Islam. Soal mengislamkan orang ini hak prerogatif Allah karena berkaitan dengan hidayah. Orang itu walaupun ditongkrongi Nabi, melihat mukjizat, mendengar wahyu, kalau hidayah tidak datang, tidak bakal orang mau beriman. Sejarah lengkap. Ada istri Nabi tidak biiznillah, tidak dapat izin Allah. Suaminya Rasul, istrinya pembangkang, istrinya Nabi Lut. Ada bapak Nabi Ibrahim, anaknya pembasmi berhala, ayahnya malah produsen berhala. Bapak Nabi. Ada anak Nabi, Kan'an, putra Nabi Nuh. Tidak beroleh hidayah, kufur. Ada paman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak beroleh hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Itulah sebabnya kita ini bersyukur bahwa kita keponakan Nabi saja bukan, melihat mukjizat tidak pernah, mendengar wahyu tidak. Entah kita beriman jauh lebih beruntung ketimbang orang-orang yang langsung ditongkrongi Nabi, tetapi mereka tidak mau beriman. Sebab hidayah ini mahal, hak prerogatifnya Allah, perlu disyukuri. Sebab nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai bersyukur. Maka sering saya bilang, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, pun orang kaya banyak yang masuk neraka gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak. La in syakartum la azidannakum. Orang alim, kiai bisa masuk surga karena ilmunya, pun orang alim kiai bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala karena ilmunya. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya, pun pejabat banyak yang masuk neraka karena jabatannya.
Kalau ada orang kaya dengan hartanya dia berlaku pemurah, bisa masuk surga lebih dulu dari yang kiai. Dia baca dalam kitab Doratun Nasihin, di akhirat ada 4 manusia bertengkar di depan pintu surga. Haji mabrur, orang kaya pemurah, orang mati syahid, dan kiai. Masing-masing merasa berhak lebih dulu masuk ke surga. Sampai Allah utus Jibril, coba kamu adili. Turun malaikat Jibril, ini kenapa ribut-ribut di sini, Mas? Pak Jibril, itu masing-masing kami merasa berhak lebih dulu masuk ke surga. Memangnya amalan kamu waktu di dunia apa sih? Coba sini saya tanya. Kamu yang pertama sini. Apa amalan kamu ketika di dunia kok engkau merasa berhak lebih dulu masuk surga? Ya Jibril, saya itu kata yang pertama, kata Pak Haji, waktu di dunia saya ini pergi haji. Alhamdulillah haji saya mabrur. Katanya orang yang hajinya mabrur masuk surga paling dulu. Kata siapa? Kata Pak Kiai. Loh, yang ngasih tahu Pak Kiai? Iya, boya tahu diri dong. Jangan mendahului orang yang ngasih tahu. Pak Kiai duluan, nanti belakangan. Kamu yang kedua. Pak, saya waktu di dunia itu berjuang membela agama. Saya mati syahid. Katanya orang mati syahid itu masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata Pak Kiai. Oh, ini sama dengan yang barusan kamu. Yang ketiga, saya Pak waktu di dunia diberikan amanah berupa harta, itu saya infakkan di jalan Allah. Katanya orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu. Kata siapa? Pak Kiai. Ini semua jelas sudah sumbernya sama. Kiai, ente duluan masuk. Kiainya kiai tahu diri, Bu. Ya Allah, benar memang saya yang kasih tahu. Cuma saya ini bisa jadi kiai itu gara-gara dulu waktu di dunia ada orang kaya, dia bangun pondok pesantren, dia belikan kitab, saya ngaji, dia berikan beasiswa, saya lalu belajar sampai jadi orang alim karena orang kaya pemurah itu. Kalau saya masuk surga lebih dulu dari dia rasanya nggak enak. Jadi gimana? Biarlah orang kaya pemurah itu masuk duluan, saya ikut belakangan. Ya kalau itu kamu punya mau, persilakan. Orang kaya pemurah, masuklah duluan. Kiainya ikut belakangan. Jadi biar kita bukan kiai, ada harapan masuk surga lebih dulu dari kiai. Kalau jadi orang kaya pemurah, sudah jadi kiai tidak, pelitnya 17 setan. Ini mau pakai apa ke surganya? Orang kaya juga banyak yang masuk neraka karena hartanya. Kiai bisa masuk surga karena ilmunya. Kapan? Kalau dengan ilmunya dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dia sampaikan kebenaran apa dan bagaimanapun resikonya. Orang alim macam begitu bisa saja ke surga karena ilmunya. Tapi kalau dengan ilmunya yang halal dibikin haram, yang haram dibuat remang-remang. Makanya saya setuju betul dengan fatwa ulama NU di situ Bondo, NU tidak berpolitik. Saya pikir lebih bagus begitulah. Bab kiai berpolitik serba sulit sih. Mau curang namanya kiai, masa iya kiai curang? Budaya politik kan budaya curang. Mau curang namanya kiai, nggak curang dicurangin terus. Sudahlah, gak usah politik peletuk. Dan saya sejak awal saya bilang saya setuju ada kiai di DPR, bukan tidak setuju. Setuju betul saya, tapi nggak usah banyak-banyak, mubazir. Kiai itu menurut saya kantornya di tengah umat. Kenapa? Karena dia jadi kiai, SK-nya umat yang beri.
ilmunya diakui, akhlak ibadah perjuangannya jadi panutan, umat memberikan SK kiai, makanya tidak pernah pensiun. Jam kantornya 24 jam, kapan umat perlukan dia mesti berangkat. Kenapa? Wong kiai itu bukan PN, pegawai negeri. Kiai itu PT, pegawai Tuhan. Yang saya khawatir kalau kiai rame-rame ngantor ke DPR, umat tidak ada yang jaga. Umat bingung. Giliran majelis taklim, kiai kirim surat, maaf pengajian libur, kiai ada sidang. Waduh, kata Mang Ibing, hebat. Sudah sidang juga kalah melulu, pengajian bubar, apalah untungnya. Saya sering memberikan contoh umat Islam ini seperti 5 jari dengan sistem asas tunggal sekarang ini. Kalau dia kompak bersatu, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan. Yang ini namanya ibu jari, katakanlah ini umaro, pemerintah. Kerjaan apa saja kalau sudah diginiin oleh umaro, lumayan. Tapi kalau diginiin, kiamat. Yang kita mau tentu umaro yang hak ya giniin, yang batil giniin. Yang ini agnia, telunjuk ini, orang-orang kaya, rombongan Utsman bin Affan ini telunjuk. Orang kaya kan budaya nunjuk. Coba kita yang miskin mau nunjuk melulu, ditepuk orang nggak laku. Harus ada rombongan agnia. Yang ini jari tengah, ini ulama. Di tengah dia, ke kiri tidak, ke kanan tidak. Maka fatwa situ Bondo memposisikan ulama di sini. Saya sering bilang ini April 87 sebentar lagi, P3 Golkar PDI kan pada mau hajatan ini. Pesta demokrasi. Rakyat diundang, diminta kondangan. Ya kalau memang berasa keutangan, persilakan aja kondangan. Lah orang lalu bertanya, di mana saya sekarang? Saya bilang jari tengah. Saya enggak kemana-mana, cuma insya Allah saya ada di mana-mana. Itu saja sudah, jari tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Yang ini jari manis. Biar dia tidak pakai cincin, namanya tetap saja jari manis. Bahkan biar dia buntung sekalipun, jari manis juga namanya. Ini remaja, pemuda-pemudi yang selalu diidentikan dengan yang manis-manis. Remaja, semua harapan selalu terpulang kepada remaja. Bentuk miniatur daripada bangsa ini, harapan masa depan daripada agama ini, jari manis. Yang ini kelingking, ini perempuan, kaum ibu, kecil tapi mantap ini. Bagaimana enggak mantap, ibu jari yang besar kalau sulit ketemu ini kalah ini. Ini cuma menang gede aja ini. Artinya ibu-ibu itu walaupun peranannya tidak begitu kelihatan tapi sangat menentukan. Seorang yang polos, jujur, lugu, sederhana, sanggup jadi koruptor ulung kalau didorong-dorong istrinya. Nah, istrinya dibakar-bakar sama tetangganya. Suami pulang, bang, kau kan kepala bagian. Iya, kenapa? Tangga kita yang suaminya pegawai kecil saja, aduh bang, gelangnya sudah macam pelek beca begitu.
Kau kepala bagian nggak bisa beliin aku macam begitu, suami goblok lah kau. Digoblok-goblokin sama istrinya, panas. Lalu saya mesti gimana, Bu? Apa kayak di kantor sabet dulu. Nah ini kalau sudah main sabet jadi koruptor ulung, gara-gara siapa itu? Kelingking. Bukan perempuan, kelingking. Nah, kalau ini 5 jari ini kompak bersatu, saya pikir kerjaan apapun terpegang oleh kita. Kok eksistensinya seperti 2 tangan ini? Kanan kita tahulah sudah kerjaannya dia terhormat, salaman, tanda tangan, hitung uang, ambil kue, mesti tangan kanan. Kiri nggak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan. Tapi lalu kan yang kanan ini ada tenggang rasa. Jangan khawatir kiri, walaupun yang megang uang saya, tapi nanti saya belikan cincin, saya pakaikan engkau kiri. Ada tenggang rasa, yang di tempat basah Boya ingat juga lah sama yang di tempat kering. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kiai bisa saja masuk surga karena ilmunya, pun banyak yang masuk neraka karena ilmunya. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya, bisa masuk neraka karena jabatannya. Kalau dia adil, wah di akhirat nanti dapat prioritas pejabat itu, langsung dilindungi Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang terakhir, yang kelima, tugas Nabi adalah wasirajan munira, menjadi lampu yang menerangi kehidupan secara total. Kenapa? Islam tidak cuma rahmatan linnas, tapi rahmatan lil alamin. Islam tidak cuma sekedar mengajarkan peri kemanusiaan, peri kebinatangan. Islam mengajar jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Ajaran apa itu? Peri kebinatangan. Lalu kalau kita ngaji bab istinja misalnya, jangan buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa? Melindungi binatang yang ada dalam lubang itu. Siapa tahu dalam lubang itu ada semut, lagi rapat membahas devaluasi. Apa dosanya sampai pada mati kena air najis? Tidak cuma rahmatan linnas, tetapi rahmatan lil alamin. Maka sebagai umatnya, kita pun harus berfungsi. Mampukah kita menjadi rahmah paling kurang buat lingkungan kita? Keberadaan kita di masyarakat punya makna dan arti, punya nilai. Jangan sampai ada dan tidak adanya kita sama saja dinilai orang. Ada ya begitu, tidak ada ya begitu. Kita berfungsi menjadi rahmah bagi lingkungan, sebagaimana Rasul menjadi rahmatan lil alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin hadirat yang saya hormati, setelah 5 tugas utama Rasul dan fungsi kita dalam Al-Ahzab ayat 45 ini, saya akhiri uraian singkat ini dengan pesan. Yang pertama, jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah dengan memantapkan akidah. Kalau akhir-akhir ini orang sibuk dengan kebulatan tekad, kita apa salahnya membulatkan i'tiqad yang bermuara dari pengakuan kita kepada asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, yang artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak akan minta tolong kecuali hanya Allah, tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah.
dan wariskan ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang, sebagaimana Luqman telah mewariskannya kepada anak-anaknya. Yang kedua, jaga ukhuwah Islamiyah. Ini modal utama. Tahun 28, seorang tokoh Syekh Muhammad Basuni Imron, Imam Kerajaan Islam Sambas, Kalimantan, pernah berkirim surat kepada redaktur majalah Al-Manar di Paris, Perancis, Said Muhammad Rashid Ridho. Suratnya berisi sebuah pertanyaan yang mohon dijawab dan jawabannya agar disebarkan ke seluruh dunia Islam. Pertanyaannya sederhana saja, limaza ta'akhkhara al-muslimun wa limaza taqaddama ghairuhum? Mengapa umat Islam mengalami kemunduran dan mengapa umat di luar Islam kok kelihatannya mengalami kemajuan? Pertanyaan ini oleh Ridho diteruskan kepada Amir Shakib Arsalan. Dijawab oleh beliau secara panjang lebar sampai menghasilkan sebuah buku di bawah judul yang sama. Kata Amir Shakib Arsalan, kita mengalami kemunduran karena kita punya 3 penyakit kronis. Ini penyakit kita. Apa 3 penyakit kronis itu? Pertama, kita punya penyakit hubbul adawah, gemar bermusuhan. Dan orang yang anti-Islam memanfaatkan betul itu. Kalau Islam ini dihantam berterang-terangan, saya percaya umat Islam yang paling tolol sekalipun mesti marah. Sebab setolol-tololnya dia masih punya rasa fanatisme agama. Dia masih sanggup bilang, mas, saya memang gak sholat, tapi agama saya dihina, awas. Lumayanlah masih. Maka orang menghantam Islam itu tidak berani berterang-terangan. Caranya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau perlu pura-pura beriman, ya pura-pura beriman. Dibuatkan kita merek-merek Islam yang mereknya Islam, tujuannya bikin kacau dalam Islam. Apalah itu namanya ingkar sunnah, apakah itu namanya Islam sejati, merek Islam, tapi dengan tujuan membuat kacau dalam Islam. Obat menyembuhkan hubbul adawah ini pun kembali kepada ukhuwah Islamiyah. Penyakit yang kedua, kita tidak pandai menginventarisir potensi. Karena kurangnya kesadaran untuk berbuat atas nama dan demi kepentingan agama. Bukan tidak punya potensi, tidak pandai menginventarisir. Maka agama kita mengajarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi praktek yang kita lakukan, tangan kita di bawah terus. Pembangunan pesantren sering tertunda. Panti asuhan muslimin sering terbengkalai. Ada orang membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, mau dibilang hidup tidak kelihatan gerakannya, mau dikata mati tidak ada kuburannya. Tidak pandai kita menginventarisir potensi karena kurangnya kesadaran untuk berbuat atas nama dan demi kepentingan agama. Penyakit yang ketiga, penyakit wahan, yang oleh Rasul disebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Apa artinya? Materialistis dan takut resiko. Materialistis, pola pemikiran sudah pola pemikiran perut. Norma-norma keadilan cuma sekedar teori, tidak tertuang dalam alam realitas. Kalau sudah materialistis pola berpikir orang, mesti orang takut resiko. Saya sering cerita pengalaman pribadi dalam satu perjalanan kembali ke tanah air. Di dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman. Namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol. Saya tanya, mas,
Mas Henner, kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang akan terjadi, Mas? Oh, kita semua akan mati, dia bilang. Begitu? Iya. Apaan sih mati itu? Untuk tahu apa itu mati, kita harus bisa menjawab apa itu hidup, dia bilang. Saya pikir nih bule bisa ngomong juga. Oke lah, apa hidup menurut Anda itu? Hidup itu dia bilang kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal. Paru-paru memompa darah normal, jantung berdetak normal, sel tubuh bekerja fit, dan organisme tubuh hanya mau bekerja normal kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap. Jadi kesimpulannya apa sih? Dia jawab, hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Orang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang, perut yang dibelai. Saya bilang, Mas, kambing di kampung saya juga gitu. You are wrong, sampean salah, saya bilang. Sampean orang Islam bukan? Bukan. Pantas. Kristen ya? Tadinya, iya. Lalu apa sekarang kamu? Sekarang saya netral. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. I haven't any religion, dia bilang. But I believe to God as the creator of the world. Agnostik. Orang yang menaruh penghargaan tinggi kepada agama tapi tidak mau mengikatkan diri kepada agama. Kalau sudah pidato soal agama, waduh, tapi agamanya apa? Remeng-remeng. Agnostik. Saya bilang, kenapa kamu bisa netral begitu? Habis saya bingung, katanya. Islam bilang Islam baik, Kristen bilang Kristen baik, Buddha bilang Buddha baik. Semua baik, saya netral sekali, tidak beragama. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, kamu ini kayak orang mau beli celana lalu bingung. Celana ini baik, celana itu baik, semua celana baik, kamu bingung, akhirnya netral. Saya melihat dua pola pemikiran Henner mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Pertama, munculnya manusia yang seolah-olah Tuhan yes tapi agama no. Bertuhan tapi tidak beragama. Yang kedua, materialistis, pandangan hidupnya terbatas kepada isi perutnya. Kalau sudah kemarilah cara berpikir orang, menghadiri pengajian macam begini sudah tidak akan ada gunanya lagi. Kalau sudah materialistis, orang takut resiko. Resiko takut sudah. Tidak ada lagi suara menyampaikan kebenaran, bahkan tidak ragu-ragu menginjak-injak kebenaran. Bertolak belakang lagi kita dengan fungsi yang dicontohkan oleh Rasul. Kalau Rasul tegakkan keadilan walaupun kepada dirimu sendiri. Katakan kebenaran walaupun menghantam dirimu sendiri. Ada satu cerita kecil yang saya terkesan betul. Ketika Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, jadi presiden, yang bertugas jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Karena dia tugas di Mesir, tentu penari yang baik, saya bilang tadi ngerti irama gendang. Mesir negara materialistis, supaya Islam nggak kelihatan kere, Amr bin As bangun istana yang megah, memakai pakaian kebesaran, karena orang yang dia hadapi masyarakat materialistis. Cuma yang bikin pikirannya nggak enak, di depan istananya yang megah ini ada gubuk reot, kepunyaan Yahudi lagi. Ini bagaimana caranya ini supaya gubuk ini ndak ada di sini, kan ndak enak di depan istana saya yang bagus ada gubuk reot.
ada akal, panggil sajalah sudah kepala tata kota. Mas, coba bikin rencana induk master plan. Ini di depan istana saya mau saya bikin masjid yang besar. Buat desain gambarnya, kalkulasi anggarannya, selesai nanti kita bikin tender. Dibuat, selesai gambar, Yahudi dipanggil. Saudara Yahudi, kamu tahu nggak? Enggak. Ya memang saya belum kasih tahu. Ini kamu punya rumah nggak kena lokasinya di sini, kena proyek. Kami mau bangun masjid yang besar. Lalu saya bagaimana? Pindah. Pak, saya dari muda itu berusaha cuma tinggal gubuk ini saja, pondok kecil. Orang-orang dapat pondok indah, masa saya pondok pindah? Sudah pondok pindah lagi, Sudahlah saya bayar 3 kali lipat. Tidak mau Pak. 5 kali lipat tidak mau. Jengkel Amr bin As. Panggil Kamtib. Derek. Menangis Yahudi berurai air mata. Tapi pikir-pikir Amr bin As kan cuma petugas. Di atasnya kan masih ada lagi khalifah. Lapor. Ke Madinah dia dari Mesir. Mau lapor. Di tengah jalan berpikir, kalau Amr bin As saja istananya sudah begini megah, apalagi khalifahnya. Sampai di dekat Masjid Nabawi di bawah pohon korma bertemu dengan seseorang laki-laki tinggi besar. Selamat siang Pak. Iya. Ada apa? Mau ketemu Khalifah Umar bin Khattab Pak. Istananya di mana ya? Di atas lumpur. Di atas lumpur. Iya. Pengawalnya siapa Pak? Fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang tidak mampu. Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya dari sutra Pak? Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya nggak ngerti Pak. Ya itulah Khalifah Umar bin Khattab. Orangnya sekarang di mana Pak? Di depan ente. Gemetar. Ada apa? Saya menuntut keadilan Pak, punya gubuk reot diusir. Subhanallah. Betul Amr bin As begitu? Betul. Kau lihat tumpukan sampah di sudut itu? Di situ banyak tulang. Kau ambil satu. Dicari ambil tulang busuk, baunya nggak enak. Ini Pak. Digaris red lurus dengan ujung pedang. Bawa pulang kembali ke Mesir, berikan kepada Amr bin As. Bingung Yahudi. Pak, jauh-jauh saya dari Mesir mencari keadilan Pak. Kalau tulang mah di sana juga banyak. Sudahlah, nggak usah macam-macam. Kau pulang saja. Kasihkan ini kepada Amr bin As. Sampai di Mesir, Pak, salam dari Khalifah. Gemetar Amr bin As, keringat dingin bercucuran. Kepala proyek dipanggil. Mas, masjid ditunda, proyek batal, gubuk Yahudi yang digusur, dirikan lagi, dirikan. Yahudi makin bingung, kenapa begini Pak? Saya dapat nasihat keras dari Khalifah. Amr bin As, jangan mentang-mentang ya, sedang puasa. Suatu saat kau juga akan jadi tulang-tulang macam ini. Maka mumpung sedang puasa, berlaku lurus dan adil kamu seperti garis lurus di tulang ini. Red. Kalau kamu tidak lurus, nanti aku yang luruskan dengan pedangku. Siapa yang nggak ngeri digituin? Sudahlah, gubukmu ambil pulang lagi. Waduh Pak, Islam adil ya. Adil. Kalau begitu proyek jangan dibatalin Pak. Lalu kamu bagaimana? Mau saya bebaskan? Tidak usah dibebaskan Pak. Tanah saya hadiahkan buat masjid. Gubuknya kalau bisa dipakai, pakai aja dah. Hadirin yang saya hormati, kesadaran bahwa semuanya merupakan amanah. Ini yang akan menghilangkan kita untuk berat berbuat atas nama dan demi kepentingan agama.
Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Maafkan saya atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.